Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Purnamasari, General Manager Divisi Kesehatan Dompet Duafa. Pada sesi ini kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Visi Indonesia tahun 2045 salah satunya adalah generasi emas yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan menciptakan SDM unggul. Ini dapat terwujud dengan peran serta kita semua. Tren status gizi bayi balita di Indonesia berdasarkan data SSGI tahun 2022, ternyata Indonesia masih memiliki masalah terkait dengan gizi, yaitu angka stunting sudah menurun. Pemerintah sudah mentargetkan penurunan angka stunting atau percepatan penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14%. Hasil SSGI 2022 menunjukkan angka stunting sudah turun dari SSGI 2021 sebesar 21,6%. Tetapi angka wasting atau gizi kurang ini kemudian meningkat dari 7,1 menjadi 7,7, dan angka underweight juga meningkat dari 17% menjadi 17,1. Penyebab stunting saat ini disebabkan oleh faktor multidimensi. Intervensi yang paling menentukan adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Pemerintah sudah membuat perencanaan ya, di tingkat nasional sampai dengan wilayah berdasarkan bagaimana kemudian stunting ini bisa terjadi, kemudian upaya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan atau memutus mata rantai stunting, di mana stunting bisa terjadi karena faktor yang sifatnya sensitif, ya, faktor sensitif maupun spesifik. Sensitif faktor ya, salah satunya adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan ini menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ya tingkat terjadinya stunting, lalu juga sanitasi air bersih, kemudian juga pendidikan. Nah, sehingga memang intervensi untuk percepatan penurunan stunting ini tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga perlu melibatkan multi sektor yang lain. Dan yang di kesehatan sendiri, fokus utamanya adalah pada intervensi spesifik. BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Percepatan Penanggulangan Stunting di Indonesia, sebagai Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting pada 28 Januari 2021. Kemudian juga ada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yaitu dibentuk strategi nasional percepatan penurunan stunting dengan tujuan yang pertama menurunkan prevalensi stunting itu sendiri, yang kedua adalah meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, kemudian yang ketiga adalah menjamin pemenuhan asupan gizi. Ini dilakukan dengan pendekatan 5 pilar program. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Tujuan dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ini kemudian diturunkan dalam Rencana Aksi Nasional atau disebut sebagai RAN, Rencana Aksi Nasional dengan pendekatan keluarga beresiko, ya, yaitu penyediaan data keluarga beresiko stunting dan data kasus stunting. Jadi ada dua ya, keluarga yang memiliki risiko stunting dan data kasus stunting itu sendiri. Kemudian RAN yang kedua adalah pendampingan keluarga yang beresiko stunting, lalu pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur, lalu dilakukan surveillance keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting.
Peran ini kemudian ditetapkan oleh ketua pelaksana TPPS yang ada di masing-masing wilayah, terutama wilayah-wilayah yang menjadi lokus prioritas utama. Di BKKBN sendiri sudah ada program yang disebut sebagai program dahsyat ya. Program dahsyat ini adalah satu pendekatan program atau intervensi stunting dengan pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi Dapur Sehat Atasi Stunting ini disebut sebagai dahsyat ya. Dahsyat ini kemudian dilaksanakan berbasis kelurahan dengan target kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang masuk dalam pencatatan keluarga beresiko stunting. Pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah pemerintah desa atau kelurahan dengan implementasi melalui pengembangan kelembagaan lokal yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Artinya ini menggunakan pendekatan konvergensi ya dan partisipatif. Bagaimana pendekatan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kultur, kemudian juga budaya, sumber daya lokal yang tersedia dan partisipatif model. Melibatkan peran serta aktif dari seluruh perangkat yang ada. Kemudian ada juga program yang disebut sebagai Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting atau BAS ya. Ini adalah sebuah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung kepada baduta atau balita stunting dan juga baduta balita yang berasal dari keluarga beresiko stunting. Kementerian Kesehatan mendorong 11 program untuk mencapai 11 target ya, indikator spesifik dan sensitif. Program intervensi spesifik dan sensitif yang dimaksud adalah yang pertama dilakukan pada kelompok sasaran remaja putri, yaitu screening anemia pada remaja, lalu konsumsi tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri. Kemudian kelompok sasaran kedua untuk ibu hamil, yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, yang kedua konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, yang ketiga adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang menderita KEK atau kurang energi kronis. Jadi ibu hamil dipastikan telah melakukan ANC, lalu mengkonsumsi tablet tambah darah, dan juga dilakukan pemberian makanan tambahan bagi yang terdeteksi mengalami KEK. Kemudian pada balita ini ada pemantauan pertumbuhan balita, lalu juga ASI eksklusif, kemudian juga yang terbaru adalah pemenuhan MPASI yang kaya protein hewani. Ini sedang digalakan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah juga sudah menyusun algoritma untuk masing-masing kondisi bayi balita. Lalu protein hewani ini juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian juga tata laksana pada balita dengan masalah gizi ya, dimulai dari weight faltering atau perlambatan pertumbuhan. Jadi sedini mungkin pada saat di posyandu ketemu kasus bayi balita yang mengalami weight faltering atau perlambatan pertumbuhan, maka sudah dilakukan algoritma atau tata laksana yang sesuai. Kemudian juga gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Kemudian juga perluasan cakupan dan perluasan imunisasi. Kemudian juga ada edukasi ya pada remaja, ibu hamil, dan keluarga, termasuk pemicuan untuk stop buang air besar sembarangan, dan juga pemeriksaan atau pengukuran keseluruhan yang dilaksanakan. Jadi 11 program yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif tersebut.
Strategi turunan untuk kebijakan dan program untuk mengejar capaian konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, diantaranya adalah pengadaan HB meter. Jadi saat ini pemerintah sudah fokus untuk memberikan alat pengukuran dalam bentuk HB meter di puskesmas, kemudian juga ada membagikan konsumsi tablet tambah darah, kemudian pada remaja putri juga ada program yang disebut sebagai Gerakan Aksi Bergizi Nasional. Ini dilakukan di sekolah-sekolah ya, terutama sekolah yang memiliki remaja putri dengan pengukuran kasus anemia. Lalu konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil ini juga sudah didistribusikan stok tablet tambah darah ini. Harapannya ini bisa diakses nanti di puskesmas wilayah kerja masing-masing. Kemudian juga ada pemeriksaan ya dan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan monitoring bagaimana kemudian konsumsi tablet tambah darah ini outputnya atau compliance-nya baik ya. Kemudian pemberian makanan tambahan lokal untuk penanganan masalah gizi balita, ini sudah ada algoritma yang dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah tata laksana, dimulai dari posyandu. Jadi ketika di posyandu dilakukan penimbangan dan pengukuran, dan didapatkan ada kasus dengan weight faltering maupun BB kurang, ya berat badan kurang, maka dirujuk ke puskesmas ya. Nanti di puskesmas akan dilakukan proses pemeriksaan, deteksi dini dan tata laksana ya, sesuai dengan apa yang menjadi masalah atau red flag-nya. Kemudian juga nanti akan ada pemberian PMT lokal selama 14 hari ya. Kemudian nanti akan dilakukan pemantauan, jika kemudian tidak bisa ditangani, maka ini dirujuk ke RSUD. Kemudian untuk tata laksana balita dengan gizi kurang ditemukan di posyandu, kemudian dirujuk ke puskesmas. Nanti di puskesmas untuk yang tidak memiliki penyakit tertentu atau tidak terdeteksi ada red flag, maka bisa diberikan PMT lokal selama 90 hari dengan konseling gizi maupun konseling pemberian makanan bayi dan anak. Dan ini kemudian dipantau setiap minggu, dan untuk anak-anak yang tidak mengalami peningkatan berat badan atau tidak dapat ditangani di puskesmas, maka dirujuk ke RSUD. Nah, pemerintah juga sudah menetapkan kriteria keberhasilan dari dampak intervensi pemantauan kenaikan berat badan, ya, di mana pada kasus weight faltering, maka harus ada peningkatan berat badan untuk usia 0-3 bulan sebanyak 25-30 gram per hari, 4-6 bulan 20 gram per hari, 7-9 bulan 15 gram per hari, 10-12 bulan 12 gram per hari, 1-3 tahun 8 gram per hari, dan 4-6 tahun sebanyak 6 gram per hari. Ini nanti bisa dilihat di panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, jadi panduan ini akan memudahkan kita untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program yang dilaksanakan. Kemudian strategi rekomendasi bagi daerah dalam mengatasi kenaikan prevalensi stunting umur 6 bulan ke atas, pemerintah juga sudah membuat aplikasi untuk pemantauan pertumbuhan ya yang dilakukan melalui EPPGBM, dan ini dilaporkan ya melalui posyandu setempat. Jadi nanti bisa berkoordinasi dan memastikan posyandu ini dapat aktif ya. Aktif ini artinya seluruh pengguna atau seluruh masyarakat yang terlibat dalam posyandu ini, baik itu kader, balita, ibu dan keluarga balita, kemudian menjadi turut berperan serta. Jadi aktivitas layanan posyandu dengan 5 meja gitu ya. Kemudian juga penguatan pemberian protein hewani, konseling terkait dengan PMBA, termasuk juga bagaimana kader dapat memastikan pengukuran dan divalidasi oleh tenaga kesehatan dengan antropometri set, ini juga bisa terlaksana. Untuk pemberian makanan tambahan yang kaya protein hewani ini
Pemerintah juga sudah melakukan pelatihan konselor PMBA, edukasi PMBA yang langsung berada di masyarakat. Ya. Demikian beberapa kebijakan utama ya yang dilakukan dan arahan berkaitan dengan intervensi spesifik ini. Yang pertama adalah semua sekolah dan pesantren setingkat SMP dan SMA melaksanakan aksi bergizi. Jadi aksi bergizi ini dari mulai pemantauan HB, kemudian juga edukasi terkait dengan makanan bergizi seimbang bagi remaja, sampai dengan makan bersama. Lalu 2, semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, semua puskesmas mampu menangani ibu hamil anemia dan ibu hamil dengan KEK agar bayi lahir lebih dari 48 cm dan lebih dari 2.500 gram. Desa berkontribusi dalam penanganan ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK. Jadi ini akan berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat. Keempat, semua balita dipantau pertumbuhan setiap bulan. Kelima, semua posyandu mampu melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan. Sehingga pemantauan dan pertumbuhan ini mampu mendeteksi lebih dini adanya kasus weight faltering, gizi kurang, maupun gizi buruk. Keenam, semua kader mampu mendeteksi balita dengan perlambatan pertumbuhan atau weight faltering. Yang ketujuh, semua balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan diberikan intervensi secepatnya. Kedelapan, semua puskesmas mampu mengatasi perlambatan pertumbuhan tersebut. Kesembilan, desa berkontribusi dalam penanganan balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Dan yang ke-10, adanya lintas sektor yang terkait mendukung upaya untuk peningkatan percepatan penurunan stunting ini melalui peran di bidangnya masing-masing. Demikian terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan juga BKKBN yang diturunkan menjadi satu panduan bagi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, sehingga peran yang bisa dikontribusikan akan mampu mengisi kesenjangan yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.